Saya itu merasa kasihan dengan para pembenci Jokowi. Benar, saya merasa kasihan karena mereka ini kerap dan acap kali dijadikan target oleh para influencer dan orang-orang yang mempergunakan isu ini untuk mencari keuntungan dari orang-orang, ya saya bilang orang-orang yang malang ini tadi. Uangnya diambil, dibodohi, dan diberikan harapan palsu. Maka nikmati masa-masa ini. Nikmati menjadi para poor mindsetter ini tadi. Nikmati menjadi si kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang pembenci Pak Jokowi, jangan putus asa. Kurang baik apa ini? Saya kasih bocoran. Anda masih punya banyak kesempatan untuk menjatuhkan, untuk menghina Pak Jokowi atau melengsarkan Mas Gibran. Jangan lupa selalu ikuti informasi terbaru dari channelnya Pak Refly Harun. Pasti banyak informasi yang akan segera dibagikan menjelang detik-detik lengsernya Pak Jokowi ini. Jangan khawatir, selalu ikuti berita terbaru dari channel dia, karena beritanya akan selalu update. Nanti pada tanggal 20 Oktober ini ada rencana demo. Katakanlah nanti masih gagal, pelantikan masih berjalan dari Prabowo Gibran ini, Anda masih punya kesempatan. Tunggu tanggal 24, itu masih ada pengumuman keputusan dari gugatan PDIP di PT UN. Anda harapkan nanti itu berhasil gugatannya. Kalau tidak berhasil, silahkan melakukan demo ke PT UN, dan ada rencana juga ke KPK. Pokoknya tidak pernah ada sepinya agenda di channel dari Pak Refly Harun dan teman-temannya itu. Nanti Anda usahakan setelah Pak Jokowi lengser, bisa diupayakan bagaimana diseret ke penjara, tanya ke Pak Amin Rais. Kalau mau menurunkan Mas Gibran tidak berhasil lewat PT UN, masih ada celah, tanya Pak Roy Suryo. Nanti akan diolah itu fufu fafa. Silahkan tanya Pak Roy Suryo bagaimana caranya nanti. Aduh, kasihan teman-teman saya ini barisan pembenci Pak Jokowi. Anda itu adalah komoditas yang paling melesatkan bagi para influencer, bagi para YouTuber yang kontennya cuma dagelan saja. Denny Darko barusan saja mengupload video tentang omset mereka yang miliaran. Padahal saya sudah bikin video sebelumnya, cuma thumbnailnya kurang menggigit. Jualan narasi kebencian demi sesuap nasi dan sebiji mercy. Ya artinya itu duit miliaran. Kenapa ini harus saya bahas? Mas Denny Darko menyebutkan inilah yang disebut mindset miskin. Mindset miskin ini adalah cara pikir yang selalu menyalahkan keadaan. Alih-alih mencari solusi atau memperbaiki kesalahan diri sendiri, mereka malah selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan itu tidak akan pernah ada ujungnya dan tidak akan pernah ada hasilnya. Yang jelas Anda semakin terpuruk. Psikologi masyarakat seperti itu ditangkap oleh orang-orang yang pintar. Mereka itu adalah pakar-pakar cendekiawan. Tetapi bagi kita ini yang YouTuber, semuanya ketawa ngakak. Ini Anda saya kasih rahasianya, bocorannya. Saya tidak bermaksud iri kepada rezeki mereka. Sama sekali rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tetapi ini saya ingatkan kepada Anda, jangan Anda buang rezeki yang diberikan Tuhan kepada Anda itu untuk hal yang sia-sia, yang justru menambah dosa Anda. Gunakan kuota yang Anda beli dengan susah payah itu untuk menonton yang bermanfaat. Misalkan channel saya ini. Saya juga mencari duit, tetapi saya tidak menjual kebencian. Saya tidak menjual narasi kebohongan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat ilmu yang Anda dapat di channel saya ini. Dan insya Allah duitnya nanti saya pergunakan untuk hal-hal yang baik. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena janganlah kita tuh terus-menerus dibodohi orang yang mencari sesuap nasi demi sebiji mercy ini. Jadi nggak ada, saya bilang kalau soal integritas mereka tuh, ya nggak tahu lah kalau sebenarnya
Coba Anda lihat, Anda cek lagi rekam jejak dari Refly Harun itu, contoh ini saja, banyak ini. Saya nanti tuduh Refly Harun saja, banyak yang lain, YouTuber besar itu, influencer itu. Tentunya kalau negara itu mau menyadap ya, HP mereka itu bisa. Tuh, pasti ada unsur mau makar. Enggak. Saya rasa dicek di HP-nya itu enggak ada unsur makar. Mereka hanya mikir gimana ini konten ini bisa laris manis. Sudahlah, kita yang YouTuber ini saya buka aja kepada Anda. Ini rahasia ini. Rahasia umum bagi YouTuber. Orang awam banyak yang enggak tahu. YouTuber ini cara menghasilkan duit paling mudah, paling gampang, apalagi bagi orang yang namanya sudah terserak di Google, public figure. Saya kasih contoh saja ya ini. Refly Harun itu dalam sehari bisa mengupload 10 video. Gila enggak itu? Setahu saya subscriber terbesar itu adalah Najwa Shihab ya, untuk golongan yang sering nyinyir itu. Nomor 2 ya sini Refly Harun, baru Rocky Gerung, Abraham Samad, terus Akbar Faisal, Hersu Beno Arif. Tapi intinya mereka influencer besar ini menggantungkan hidupnya dari YouTube. Anda itu jangan dibodohi. Ini saya buka saja. Denny Darko malu tidak mau membuka, saya buka aja. Denny Darko menyebutkan hanya YouTuber dan influencer. Saya sebut saja mereka. Nggak perlu apa ya. Ini bukan menjelekkan mereka, ini fakta yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat gitu loh. Ya pasti ada beberapa dari mereka yang benar-benar ini memperjuangkan kebenaran, tapi sudahlah, saya nggak perlu bohong, itu hanya berapa persen. Tetap saya yakin ada niatan kebaikan menegakkan kebenaran, tapi sudahlah, itu hanya berapa persen saja. Ya tetap saya boleh kan, yang penting tidak 100% cari duit. Alasannya, Anda pernah dengar pidato dari ini, tausiah dari Refly Harun? Saya selalu akan mengkritik dan saya tidak meminta jabatan. Saya juga tidak akan mau diberi jabatan. Ya jelas saja Thomas bro, Anda itu penghasilannya kalau kita lihat di social blade minimal itu masih 100 juta, minimal ratusan juta per bulan, bahkan bisa miliaran. Dan ingin saya sampaikan secara langsung, tahukah kalian bahwa para pemupuk kebencian, terutama para pembenci Jokowi, pembenci rezim, ini itu dapat omset ratusan juta, bahkan mungkin miliaran jika ternyata ya, channel YouTube atau aksi mereka ini sudah lebih daripada 1 tahun. Dan mengapa saya perlu untuk memberitahukan? Karena sebenarnya kalianlah yang memberikan uang tersebut, tapi dibarter dengan kebencian yang membuat kalian gak bisa tidur. Dan ini yang lebih penting, banyak orang yang gak sadar atau gak tahu, yaitu kenapa mereka tidak mau jadi pejabat. Ya karena tidak perlu melaporkan kekayaan. Jadi enak sekali, kekayaannya tidak ada yang tahu berapa jumlah penghasilannya per bulan. Kalau jadi pejabat harus melaporkan laporan kekayaan. Kalau jadi orang biasa, jadi YouTuber, yang tahu hanya orang pajak. Dan itu tidak boleh disampaikan ke publik. Makanya nggak mau jadi pejabat Refly Harun. Ketahuan nanti duitnya berapa itu. Dan pastinya jauh lebih besar dari menteri sekalipun. Tetapi memang Pak Refly Harun itu orang yang punya integritas. Ya buktinya dijadikan dirut atau komisaris itu ya, saya lupa itu. Tetap saja dia itu orangnya lurus. Tetap saja mengkritik pemerintah. Maka Pak Refly Harun lanjutkan. Karena sekarang Anda bisa mengkritik sambil dapat cuan. Informasi di social blade ini akurat loh teman-teman. Tapi pakai aja yang batas bawah. Jadi itu ada ring bawah dan ring atas. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Itu memang tidak tergantung dari subscriber, tetapi dari jumlah view, dari jumlah tontonan yang ditonton. Tapi otomatis dengan subscriber yang semakin besar, apalagi ini uploadnya paling banyak, videonya sangat banyak dan durasinya panjang, itu
view-nya juga akan luar biasa. Ya, signifikan antara jumlah view, subscriber, dan durasi videonya rata-rata yang panjang itu pasti penghasilannya sangat besar. Jadi sekali lagi ini bukan saya iri, ya iri memang kalau bisa juga saya besar. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan ini, Anda kok justru malah membeli keburukan, membuang-buang duit untuk sesuatu yang tidak bagus, membuang-buang duit untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, malah merusak hati Anda, jiwa Anda, dan ini yang paling penting, malah memperkaya orang-orang tadi. Tanpa sadar, bahkan sebenarnya Anda itu dengan sangat sadar memperkaya mereka. Banyak yang bertanya, apakah halal? Saya jawab halal. Walaupun saya itu bukan Majelis Ulama Indonesia, tetapi apa yang perlu kita renungkan, apakah rezeki itu barokah? Ya mudah-mudahan barokah. Yang bisa jawab mereka sendiri. Kalau ukuran materi yang jelas berlimpah ruah, halal, saya jawab halal. Karena mereka bekerja, mereka memuaskan, membuat senang orang-orang barisan yang seperti Anda itu. Menyenangkan orang lain kan ibadah, sudah ibadah dapat uang. Jadi ya halal menurut saya. Cuman kalau soal barokah, ya mudah-mudahan barokah. Jadi teman-teman, ini video untuk menginspirasi Anda dan saya juga. Marilah kita dukung kebaikan. Mari kita dukung ya channel-channel yang receh tetapi ada tutorial, menyampaikan tutorial sesuatu yang bermanfaat. Seperti thumbnail saya, mereka itu sebenarnya adalah bintang film porno politik, bintang film porno kebencian. Anda diberi film narasi suguhan yang merangsang libido, hasrat, bukan hasrat seksual ya, hasrat kebencian Anda. Anda akan diarahkan untuk beronani, untuk bermasturbasi agar Anda mencapai puncak klimaks kebencian supaya Anda bisa ejakulasi. Sayangnya Anda hanya ejakulasi dini tanpa hasil atau istilahnya editansil. Anda lemas, mereka puas. Anda akan terus menerus diulang-ulang seperti itu. Jadi mereka semua itu belajar psikologi marketing. Andalah pasar terbesar mereka, pasar utama mereka. Maka tiap hari mereka akan membuat konten dengan judul, dengan thumbnail yang sangat memikat, yang sangat merangsang birahi, merangsang libido kebencian Anda. Supaya Anda bisa mencapai klimaks ejakulasi dini tanpa hasil, orgasme semu, orgasme kebencian yang akan merusak jiwa dan yang lebih penting merusak hati Anda. Semoga video ini menginspirasi dan yang lebih penting memberi hiburan kepada Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras.